Silek Minangkabau adalah tarian kehidupan. Setiap gerakan adalah kata, setiap jurus adalah kalimat, dan setiap pertunjukan adalah cerita tentang Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dun Sanak Minang dimanapun berada. Selamat datang di Minang Mustika Jaya Channel. Kali ini kami hadir dengan sebuah topik yang bukan hanya memukau, tapi juga syarat dengan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau. Kita akan mengupas tuntas tentang Silek Minangkabau. Lebih dari sekadar seni bela diri, Silek Minangkabau adalah cerminan filosofi hidup, identitas budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bersama kami, mari kita selami lebih dalam makna dan sejarah yang terkandung dalam setiap gerakan Silek Minangkabau. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan bangga akan warisan budaya kita. Di dataran tinggi Sumatera Barat, sebuah seni hidup lahir. Silek Minangkabau bukan sekadar teknik bertarung, tetapi cermin filosofi dan identitas budaya. Video ini mengajak kita menelusuri asal, filosofi, teknik, dan peran silek dalam masyarakat Minangkabau. Silek hidup di sasaran, tempat latihan, tempat bertukar cerita, tempat mewariskan nilai. Ketekunan, kesabaran, dan rasa, itulah ruhnya. Kita akan mulai dari asal-usul, lalu filosofi, teknik, peran sosial, sampai tantangan modern. Mari masuk, pelan-pelan, sambil menghormati tiap kisah yang terkandung di dalamnya. Nama-nama seperti Tuanku Imam Bonjol menghubungkan silek dengan sejarah perlawanan, dan legenda Datuk Perpatih Nan Sebatang menunjukkan sisi kebijaksanaan silek. Sekarang, kita telusuri asal-usul dan sejarah silek. Sejarah silek berakar jauh, lebih dulu dari catatan tertulis, disimpan dalam tradisi lisan. Legenda menyebutkan para datuk dan pendekar sakti sebagai pewaris ilmu. Di masa lalu, ketika terjadi sengketa tanah, pendekar silek tampil sebagai penengah. Mereka meredam konflik, mencegah pertumpahan darah dengan kombinasi strategi dan kebijaksanaan. Datuk Perpatih Nan Sebatang kerap dikaitkan dengan penyelesaian sengketa secara damai. Pemuda Minang merantau membawa bekal silek, menjaga kehormatan dan keselamatan. Kemampuan itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menolong sesama. Silek tidak eksklusif laki-laki, perempuan pun berperan penting sejak dulu. Tradisi silek luncua menandai ekspresi kegembiraan dan kemandirian perempuan. Silek berfungsi sebagai pakaian diri dan benteng dalam nagari. Banyak pahlawan nasional juga dikenang sebagai pendekar silek. Seorang pemuda Minang di Jakarta menggunakan silek untuk melindungi diri dan membantu perantau lain. Dari tradisi lisan ke catatan tertulis, silek bertransformasi mengikuti zaman. Sekarang mari kita mendalami inti filosofi yang menggerakkan silek. Salah satu prinsip utama, alam tak kambang jadi guru. Alam adalah guru tak terbatas. Gerakan silek sering meniru hewan, tumbuhan, dan fenomena alam. Contoh, harimau campo, kewaspadaan dan kecepatan membaca lawan. Latihan mengajarkan ketelitian dan timing. Gerakan ula mendaki mengajarkan kelenturan dan adaptasi. Mengamati alam memberi inspirasi teknik dan strategi. Raso, kemampuan merasakan dan membaca situasi, intuisi. Pareso, analisa dan logika. Keduanya harus seimbang. Tuanku Imam Bonjol sering dikisahkan menggabungkan raso dan pareso dalam perlawanan. Musuh indak dicari, batamu pantang dielakkan. Tak mencari musuh, namun tak lari saat terpaksa. Garak-garik pandang kutiko, selalu waspada. Amati gerak lawan sebelum bertindak. Dalam Batagak Pangulu, calon Pangulu harus menunjukkan kemampuan silek sekaligus kerendahan hati. Pelatihan silek selalu disertai nasihat moral dan cerita legenda. Nilai-nilai itu diwariskan sejak dini, bukan hanya teknik gerak. Filosofi silek mengajarkan keseimbangan antara insting, logika, manusia, dan alam. Berbagai aliran muncul, tiap aliran punya karakter dan teknik berbeda. Silek tua menekankan dasar, kontrol, dan pernapasan. Gerakan lambat dan terkontrol membangun kekuatan internal. Silek harimau fokus pada kecepatan dan serangan efektif. Kecepatan dibangun dari timing dan keseimbangan. Kucing Bagaluik mengajarkan kelincahan dan memanfaatkan peluang. Ayam Mamerang mengajarkan ketahanan dan keberanian.
Tidak hanya pukulan, banyak aliran menekankan kuncian dan permainan bawah. Langkah Tigo mengajarkan keseimbangan dan stabilitas. Langkah Ampek mengajarkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Langkah Sambilan mengajarkan perencanaan dan strategi. Praktik memadukan rasa dan analisa. Kapan menyerang, kapan elak. Rutinitas harian mengasah tubuh dan jiwa. Selesai latihan selalu ada penghormatan dan introspeksi. Detail teknis sering disampaikan dengan sentuhan dan teladan langsung. Dalam Batagak Pangulu calon pemimpin diuji, termasuk kemampuannya dalam silek. Namun penilaian juga melihat kerendahan hati dan hormat kepada tetua adat. Dalam Maantaan Marapulai, pesilat mengawal dan menjaga keamanan acara pernikahan. Atribut itu simbol tanggung jawab, bukan pemaksaan kekerasan. Pendekar sering bertindak sebagai penengah, memfasilitasi resolusi tanpa kekerasan. Tujuan utama, menjaga keharmonisan nagari. Sebagai pakaian diri, memberi rasa aman dan percaya diri. Sebagai parik paga, menjaga keamanan nagari. Sebagai amar makruf, menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. Cerita komunitas sering menonjolkan peran sosial ini dalam kehidupan sehari-hari. Silek mengajarkan tanggung jawab sosial di luar arena latihan. Ritual dan seni ini menautkan generasi, menjaga nilai dan ingatan kolektif. Perempuan Minang sejak lama ikut serta dalam silek, bukti kemandirian dan emansipasi. Silek Luncua merayakan panen sekaligus menampilkan keterampilan perempuan. Legenda Sabainan Alui menginspirasi perempuan untuk berani dan berbakat dalam bela diri. Kini perempuan berlatih di sasaran dan mengejar prestasi serta kesehatan. Peran perempuan berkembang. Pelatih, organizer, dan pelestar budaya. Silek memberi alat praktis untuk keselamatan dan percaya diri di lingkungan modern. Memperkenalkan silek pada anak perempuan membentuk karakter dan kemandirian sejak dini. Perempuan adalah bagian aktif dari pelestarian dan perkembangan silek. Festival silek menjadi panggung bagi berbagai aliran bertemu dan berbagi. Padang Panjang dan kota lain mengadakan festival tahunan yang ramai. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi memasukkan silek dalam kurikulum. Pendidikan itu mengajarkan sejarah, filosofi, dan teknik secara berimbang. Kompetisi membantu memperkenalkan silek ke audiens yang lebih luas. Tantangannya, menjaga nilai tradisi saat sportifikasi terjadi. Beberapa guru bereksperimen mengkolaborasikan silek dengan seni kontemporer. Silek kini menarik minat luar negeri sebagai warisan budaya hidup. Tantangan, komersialisasi yang bisa mengikis nilai filosofis. Generasi muda perlu diberikan konteks agar tidak hanya meniru gerak tanpa makna. Inisiatif, lokakarya, festival, dan kurikulum membantu konservasi nilai. Dukungan finansial dan kebijakan dapat memperkuat sasaran tradisi. Para pelatih berbicara tentang tanggung jawab meneruskan warisan. Di era digital, teknologi membuka peluang besar untuk melestarikan silek. Video tutorial dan dokumenter menjangkau pemirsa global. Aplikasi dan situs web dapat jadi repositori sejarah, teknik, dan filosofi. Struktur pembelajaran harus seimbang. Jangan kehilangan konteks budaya. Cara pelestarian. Keluarga mengenalkan silek lewat cerita, latihan, dan dukungan. Komunitas mengadakan festival, lokakarya, dan pertunjukan untuk menjaga kontinuitas. Pemerintah dapat memberi dukungan, pendanaan, pengakuan budaya, dan fasilitas. Renovasi sasaran dan pelatihan guru adalah investasi jangka panjang. 1. Cari guru lokal dan pelajari dengan penuh penghormatan. 2. Hadiri festival dan dukung komunitas. 3. Bagikan video dan cerita dengan konteks, jangan hanya gerakan. Contoh, kanal yang menggabungkan tutorial, sejarah, dan wawancara berhasil menarik audiens. Webinar membantu guru menjangkau murid jauh tanpa kehilangan konteks. Melestarikan silek adalah tugas bersama. Keluarga, guru, komunitas, pemerintah, dan Anda. Jika kita menjaga makna, silek akan tetap hidup dan relevan. Kunjungi tautan di deskripsi untuk sumber belajar, jadwal sasaran, dan cara mendukung. Dukung pelestarian budaya, subscribe, share, dan hadiri acara lokal. Terima kasih. Silek Minangkabau, warisan yang hidup, mengajarkan kita harmoni, keberanian, dan kebijaksanaan. Itulah tadi Dunsanak,
perjalanan kita mengungkap kekayaan makna Silek Minangkabau. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang seni bela diri ini, serta menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan warisan budaya Minangkabau. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Minang Mustika Jaya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang budaya Minangkabau. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak orang yang mengenal dan menghargai Silek Minangkabau. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.